So, ada apa dengan tersangka? Tersangka karena membongkar kejahatan dari AS, membongkar kebohongan dari AS. Kenapa takut? Yang ada Doktif bangga. Doktif bangga karena kebohongan kamu, kebusukan kamu terbongkar depan masyarakat. Ya, bangga Doktif, gitu ya. Jadi nggak ada yang namanya Doktif takut. Ada dibilang stop membuli, itu lihat kalian tuh, itu bully apa bukan itu? Nih kalian lihat nih. Jadi kalian itu ya kalau mau komen pikirin dulu, tuh lihat tuh. Tuh siapa tuh? Andrea Situngkir. Ya, gitu. Lihat dong tuh. Jadi kalau mau komen tuh mikir. Kalian itu netizen Doktif tuh khusus ada netizen yang berakal sehat dan cerdas. Smart people. Ya, Doktif ajarin kalian buat pintar, cerdas. Ya, tuh lihat. Tuh lihat. Gitu. Siapa yang bully? Jadi gak usah nyuruh-nyuruh Doktif gak membuli. Ini orang loh, gerombolan sirkus amnesia. Harus diobatin. Ya, penyakitnya harus diobatin. Jadi kalian pada berobat ya ke dokter, ke psikolog. Kenapa saya bisa amnesia? Dengan semua perbuatan saya. Gitu. Persekusi gimana? Persekusi tetap jalan ya guys. Kan kemarin sudah dipanggil 3 orang lagi. Itu juga sama, amnesia pula. Dibilang, Dauti dibilang perampasan kebebasan. Pak lawyer, Pak Petrus ya. Perampasan kebebasan tuh bukan berarti disekap, diikat tangannya. Enggak begitu Pak, enggak letterlek begitu Pak. Dauti nggak bisa keluar dari rumah makan. Itu sudah perampasan kebebasan Pak. Mana perampasan kebebasan Pak? Nah kok Doktif ngajarin lawyer nih gimana ceritanya sih? Gitu loh ya. Mobil dihadang. Mobil Doktif dihadang. Kalian jangan amnesia. Itu mobil-mobil gerombolan sirkus. Videonya, CCTV-nya ada semua. Nanti Doktif keluarin loh ya. Ya. Terus ada lagi yang siapa itu namanya itu. Aduh Doktif gak ngerti siapa itu yang lari melepas baju. Udah. Pokoknya CCTV itu semua nanti bakalan Doktif tayangin lagi. Supaya kalian yang amnesia pada inget ya. Perampasan kebebasan. Hai Nova. Konsumen ya. Jadi Doktif mau kemana? Doktif mau ke Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi laporan dari DRL yang melaporkan Doktif pencemaran nama baik karena white tomato. Di situ kan udah paham kan? White tomatonya aja udah jelas Dirilis. menipu. Enggak, bukan dirilis, bilang aja menipu. Emang nipu gitu. Mau ngomong apa? Laporin. Era, coba bilang WT menipu gitu. PT kamu nipu. Udah. Mau ngomong apa kamu? Gitu. Itu udah jelas. Badan POM udah merilis. Gitu. Cuman seharusnya nanti Doktif bakalan minta untuk adanya laporan pidana ya. Kenapa? Karena ini jelas sudah melanggar berjalan bertahun-tahun. Siapa yang suruh pasang stiker tomat itu? Udah gak ada tomat putihnya, dipasang stiker tomat putih, pakai profesi dokter. Sekarang ngurus-ngurusin soal pemerasan. Kamu sadar nggak? Coba Doktif ingetin lagi ya. Doktif ingatkan lagi tentang penyogokan yang dilakukan oleh DRL. DRL, kamu lupa ya? Kamu kan nyogok NM 2 miliar. Ini pengakuannya NM ya. NM mengakui ke Doktif. Waduh, ini alamat masuk terowongan dah. Hilang apa nggak sinyalnya? Nggak. Ini macet banget ya. Macet banget guys. Jadi NM mengakui ke Doktif bahwa beliau menerima dana 2M dari DRL. Untuk apa? Untuk menutup mulut NM. Ya, jadi NM kalau udah keluar-keluar nih bener guys ya. Apa keluar-keluarnya? Keluar-keluarnya adalah DRL meminta saham 20% kepada owner Brandy inisialnya M untuk memperbaiki citranya. Makanya muncullah podcast mereka. Paham kan? Jadi ada kontrak guys, pemberian saham 20%. Kalau nggak dikasih saham 20%, maka nama kamu nggak akan aku perbaikin. Itu namanya pemerasan bukan? Wah, teralip. Coba Doktif tanya ke DRL, jangan amnesia juga deh kamu. Orang lagi susah, udah jatuh, sama kamu kasih tangga lagi, ketimpuk tangga. Ya, kamu minta lagi saham 20%, ada perjanjiannya. Dan itu kamu ucapkan dan direkam sama TNM. Ya, makanya TNM keluar-keluar. Kan kamu sendiri yang bilang, saya minta saham 20% dari owner Brandy inisialnya M. Untuk memperbaiki namanya di publik. Masuk ke podcast saya. Kan begitu kan ya? Nah, sekarang Doktif tanya. Itu pemerasan bukan namanya? Gitu. Bener gak? Jadi jangan lupa amnesia semua gerombolan sirkus DRL. Oh iya, ada 2 pertanyaan. Satunya lagi pertanyaan kamu bahas soal podcast yang pemerasan itu kok sudah gak pakai kopiah, udah gak pakai sorban gitu ya. Jadi identitas kopiah dan identitas pemakaian sorban itu hanya digunakan pada saat jualan guys.
Ya, malu ketahuan sama doktif kalau kamu mau mempermainkan agamanya doktif. Malu ya? Gitu. Sekarang doktif bilang ya, kamu fokus. Ya DRL, kamu fokus dengan panggilan di Polda Metro Jaya. Istrinya kamu sudah dipanggil 2 kali, kok nggak datang DRL? Kenapa? Ya tatut DRL tatut. Udah hadepin ya. Jadi nanti insya Allah sebelum Lebaran sudah naik sidik ya guys ya, karena bukti-buktinya udah jelas banget, nyata banget ya, gitu. Jadi dokter percaya kinerja Polda Metro Jaya. Ya, siap-siap. Udah kamu fokus aja DRL, gak usah podcast sana sini, podcast sana sini, giring opini. Nanti NM kalau ngoceh kamu kena, ya. Cuman kamu berani ngocehnya karena NM-nya lagi di dalam. Coba kalau NM-nya keluar, kamu gak akan berani karena kamu sudah nyogok NM. Ya, gitu. Itu ceritanya dari TNM. Ya guys ya, jadi banyak nanti yang akan dibongkar sama TNM. Doktif tidak tahu keseharian beliau. Ya nggak mungkin dong Doktif ngawasin. Tapi Doktif mendengarkan pengakuan dari beliau sendiri. Ada rekamannya guys ya. Rekaman kalau DRL itu menandatangani perjanjian kontrak bahwa owner brand inisial M itu harus memberikan saham 20% kepada DRL agar namanya baik gitu, untuk memperbaiki citra owner brand si M ini gitu ya. Cuman sayang sih TNM-nya belum bicara soal itu. Nanti insya Allah di persidangan beliau akan bicara soal itu. Karena beliau itu kalau ngomong ya itu benar guys. Benar-benar ya itu memang itu fakta nyata. Fakta itu. Dan beliau kan bercerita dokter nggak terkait apapun dengan ini. Itu pun beliau ceritakan. Gitu ya. Oke. Thank you. Siapa itu owner apa itu? Gitu. Seru guys. Ini seru ceritanya. Jadi para gerombolan sirkus itu pada amnesia semua. Satu grup kalian lihat deh nanti. Semua begitu. Lupa mereka itu Mufid, Reza. Kamu pernah ke rumahnya Doktif. Kamu mau apa? Hah? Kamu lupa. Itu satpam masih hidup. Pembantu Doktif masih hidup. Saksi ya? Banyak. Saksinya banyak. Mufid, kamu pernah minta data labnya dirubah. Masa kamu lupa ini bulan puasa? Ayo jangan pada sok lupa deh. Ya. Gitu, oke? Tuh ya, bener nggak itu? Nggak bener ya guys ya, nggak bener. Kalaupun Doktif jadi tersangka, Doktif dengan bangga. Doktif tersangka di Medan gitu misalnya ya, tapi belum ya sama sekali, itu ngarang, dia ngarang cerita hoax itu. Tapi Doktif bangga guys, kenapa? Orang Doktif ngebongkar kok. Jadi Pak Kapolda Sumatera Utara, ya, Mas Bobi lihat ini. Lihat Mas Bobi ini kasusnya udah nasional bahkan internasional Mas Bobi. Kayak Mas Bobi juga harus ikut deh turun tangan. Untuk Pak Kapolda juga Pak. Ini sudah mulai cawe-cawe Pak. Takut anak buahnya kesiram uang Pak. Gitu. Pak Kapolda Metro sudah jelas ya Pak. AS itu adalah justiper. Dokter punya semua bukti-buktinya Pak. Bahkan sudah ada surat penindakan dari Bea Cukai. Ya, jangan sampai anak buah Bapak di Polres, di Polsek kesiram uangnya dari AS Pak, karena mereka punya tim Pak, gitu ya Pak ya. Kalau anak-anak polisi nakal aduin ke damkar. Propam guys, propam. Thank you. Kebakaran. Bikin emosi siang-siang. Sabar Nek, gitu. Kagak ada berarti mah nggak emosi. Kebakaran gitu, lucu banget Pak. Guys, kalian follow Doktif ya buruan biar sampai 4 juta nanti Doktif acak 10 orang ikutan umroh sama Betul, sayang. Jangan lupa follow Doktif. Kalau misalkan followernya sudah mencapai 4 juta, kita bakalan ajak 10 orang secara random. Tapi sebelum lebaran ya sayang ya, sebelum lebaran kamu harus follow dulu akunnya Doktif. Sekarang tanggal 17 ya. Katanya TNM lagi ulang tahun. Doktif ucapkan selamat ulang tahun ya untuk TNM. Maafin Doktif belum sempat nengok karena hari ini Doktif ke Polres Metro Jakarta Selatan ya, untuk ngurusin pelaporan dari DRL. Katanya DRL takut. Katanya Doktif takut. No. Doktif nggak pernah takut ya. Kemarin itu karena Doktif harus ke DPR. Ya, kalau sekarang Doktif hadepin. Kamu juga Dok Ren. Ya, Dokter Reni Effendi dipanggil cepetan buruan datang ke Polda Metro Jaya, udah dipanggil bolak-balik loh. Nggak datang sih. Ayo, jadi kamu itu ya untuk DRL urusin aja, fokus kamu di urusan kamu. Karena kamu sendiri juga ribet nanti. Ya, Polda Metro loh, Polda Metro takut ya, trauma ya, datang ke Polda Metro. Udah jabanin aja, urusin urusan kamu. Nggak usah ngurusin yang lain-lain. Nggak usah ikut-ikutan. Ya,
Gitu. Awas nanti kamu ikut-ikutan lagi. Dokter titik-titik aja urusan kamu belum selesai. Belum lagi unboxing di depan DPR. Gimana itu? Itu produk kamu kan? Makin-makin. Udah gitu. Tapi kenapa kamu gak bahas soal itu tomato saya? Terus kenapa gak dateng? Gitu loh. Enggak, dia alasannya ke London gitu alasannya. Tapi kalau dia ke London, tapi dia boleh tuh ngurusin supaya aku memundurkan tiket untuk podcast Densu. Maaf ya Bang Densu, coba Bang Densu aja tahu lebih penting mana podcastnya Bang Densu sama DPR. Hello, yang sehatnya bisa mikir ya, lebih penting mana? Ya jelas jauh lebih penting podcastnya di DPR dong daripada podcastnya Bang Densu. Gitu. Heran ini kamu giliran podcastnya Bang Densu harus mengundurkan tiketnya. Nanti saya ganti bisnis class, nggak butuh. Dia tuh sudah sering naik bisnis class, first class. Nggak perlu duit kamu, duit haram, nggak jelas. Ya duit dari nipu masyarakat, juta, miliaran, triliunan bertahun-tahun. Gitu. Udah hadepin deh laporannya Doktif tuh di Polda Metro Jaya. Semangat Dokren ya. Semangat Dokren menghadapi penyidik Polda Metro Jaya. Kan duitnya masuknya ke rekening kamu ya. Pertanggungjawabkan. Ya, jadi jangan nanti tolong lepaskan istri suami saya. Jangan ya, kan duitnya masuk ke kamu. Ya, karena duitnya masuk ke kamu harusnya kamu bertanggung jawab. Ya, oke, udah itu aja bertanggung jawab. Follow akun aku. Oh iya, follow aku Jaga Lambe guys, Jaga Lambe. Karena dia selalu bareng Doktif nih ya. Yes, follow akunnya Jaga Lambe ya, guys. Jadi dia selalu update guys, Jaga Lambe. Jaga Lambe pakai L. Mana ya? Kalau nggak sampai 4 juta, nggak sampai 4 juta ya nggak bisa sayang. Karena kan Doktif juga, ini kan namanya kan award quiz, apa sih namanya giveaway gitu. Giveaway, makanya di award dulu sampai 4 juta sayang. Cyber odol-odol, nggak ada tuh cyber odol-odol itu mereka itu. Cyber odol-odol juga infonya basi, udah gitu salah mulu. Dibilang apa itu mawarnya Suneo, itu Doktif. Kan ngaco ya, gitu loh. Aduh, parah banget mawarnya Suneo itu Doktif. Allah ya Allah, mau jadi hacker. Opposite itu hacker beneran guys ya. Dan yang namanya hacker itu nggak mungkin teriak hacker. Kalian lihat aja Opposite 6890 pernah nggak teriak hacker? Nggak pernah, karena itu hacker beneran. Gitu. Tuh mereka hacker odong-odong. Jadi mereka bilang akan keluar info dengan 10.000 emot. Ada hacker ngemis emot? Hacker di dunia tuh nggak ada yang pernah yang ngemis emot. Baru di Indonesia. Aduh, kalian ini ya masyarakat Indonesia tuh bener-bener deh dianggap bodoh kali ya sama gerombolan sirkus itu. Heran. Oh iya. Ya bongkar gitu ya. Aduh, gitu guys ya guys ya. Bongkar. Kok baterai 8? Bukan 8%, 73 guys. Ayo, kagak ada ini. Enggak itu Mas, ininya. Apanya? Screenshotannya. Oh, screenshotannya guys. Screenshot dari bokir baterainya. Berarti baterai dia dong. Oh, berarti baterai dia guys. Dia bingung, sibuk. Akhirnya sampai kehabisan baterai dia. Jadi sampai mana apanya sayang, yang sampai mana Rahma gimana? Insya Allah nanti Rahma juga bakalan jadi tersangka ya, karena kalian semua mata semua memandang. Nggak bisa dia pasalnya apa sih 335 kalau nggak salah, 333 atau apa pasalnya banyak guys. Pencemaran nama baik juga kena kan dia nuduh Doktif pemeras, Doktif apa sih sebutannya banyak banget. Nah itu juga kena guys. Ya, cuman kasihan kenapa kok harus menggunakan senjata mulutnya SS. Doktif nunggu mulutnya Reza ngomong. Doktif pemeras nggak keluar dari mulutnya Reza. Keluar dong mulutnya Reza, mulutnya Mufid gitu. Terus juga jadi pertanyaan Doktif, kalau kok kamu sanggup loh ya menyanggupi 20M ya, kok sanggup kamu membayar 20M, berarti bisa kebayang nggak guys kebohongan apa yang sudah dia kasih ke masyarakat gitu. Jadi Doktif tuh cukup tahu gitu. Oh ternyata 20M sanggup guys 2 hari gitu. Terus apa yang Doktif lakukan? Doktif tinggalkan kalian. Dan Doktif berpikir selama ini berarti kalian 1 bulan omsetnya 120M. Bayangin coba. Ya jadi kalau yang namanya 20M ya mungkin ngeludah aja kali ya gitu. Mungkin buat dia ngeludah aja tuh. Jadi jangan bilang gak sanggup. Semua chatnya ada semua loh. Ya jangan diputar balikan. Jelas di situ. Jelas banget. Itu loh, jangan diputar balikan. Ya, nanti Doktif bongkar semuanya. Bongkar skincare talent, nggak perlu sayang. Kalian sudah tahu skincare talent nggak ada badan pomnya.